Manusia itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, tidak melezatkan dirinya, sesuatu yang tidak nyaman, sing ora enak, ya biasa dia jazuk. Jazuk itu menggerutu, cara basane Jawa ngresulo. Nah, gimana? Kalau dapat yang tidak enak, ngresulo. Niku jenenge menungso. Kalau dapat sesuatu yang enak, napa? Banyak manuk itu kan apa namanya mencegahnya, gak terima, boten terima. Jadi nek oleh elek ngresulo, nek oleh apik yo gak terima, kurang terima. Niku menungso. Para hadirin hadirat dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah illa ghasyat alaihimur rahmah wa illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Atau kama jaa fil hadis. Rasulullah pernah bersabda, tidak berkumpul seseorang, kaum, masyarakat di dalam satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang berkumpul itu. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga Allah akan mencucuri rahmat untuk orang-orang yang hadir. Yang ketiga, malaikat berkumpul, berkeliling, mengitari dan melingkari, ikut bersama dengan orang-orang yang berkumpul tersebut. Dan yang keempat, bahwa nama-nama kita yang hadir di sini akan disebutkan di sisi majelis yang terhormat, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Semoga kita semuanya yang hadir di sini minimal akan mendapatkan 4 fadilah ini. Ketenangan akan kita dapatkan, rahmat akan kita dapatkan, begitu juga berkumpul dengan para malaikat, dan juga nama-nama kita dibangga-banggakan, disebutkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rasanya tenang ini. Tenang karena ngantuk atau karena capek tidak tahu ini. Mudah-mudahan tenangnya karena zikrullah yang difirmankan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat kepada Allah, niscaya pasti akan menjadi tenang hati-hati kita. Kalau pengen cari ketenangan hati, kalau menginginkan hati kita tentrem, pengen hati kita ayem, caranya hanya satu saja, ala bidzikrillah. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, niscaya hati akan menjadi tenang. Dan buktinya semuanya di sini tenang semuanya. Jasadnya juga ikut tenang, hatinya juga insya Allah tenang, dan apa-apa yang meresahkan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kita.
yang kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Menghitung tidak mampu, bagaimana kita akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja masalahnya satu, kita ini jarang menyebutkan nikmat Allah, atau sedikit di dalam menyebutkan nikmatnya Allah, jarang menceritakan nikmatnya Allah, sehingga saking banyaknya kadang-kadang malah merasa tidak diberi nikmat. Kata orang Jawa, kalau matanya melihat, matanya tidak buta, tapi karena saking terangnya sampai tidak bisa melihat. Bahasa Jawanya bloloken. Ngertos bloloken? Mriki enten bloloken mboten? Basa desa mriki lho, bagian Sukarjo, bagian kidul dewi, blolok. Blolok niku matane ketok, matane melek, nggih wonten apa? Wonten sinare, wonten cahaya, ning mboten ketok. Jane kudune ketok wong matane melek, tapi kok mboten ketok, niku jenenge blolok. Enten sing bloloken mboten mriki. Blolok niku matane melek tapi mboten ketok. Kok kacamata ya ora ketok, blolok niku blolok. Nah, blolok niku matane melek ning mboten ketok. Nah, kadang-kadang nikmate saking akeh malah ora krasa diparingi nikmat. Makanya kali Gusti Allah diperintani wazkuru ni'mata, sebut to nikmat-nikmate Gusti Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Anapun kelawan nikmate pangeran sira fahadits, mongko critakno. Nah, nek sampean seneng critakne nikmate Gusti Allah, ya akhire kula kalih jenengan niku napa-napa mung dibalekne teng Gusti Allah. Kok dadi basa Jawa nggih? Paham mboten basa Jawa? Lah wong Jawa gak paham. Pada Jawa nih, kalau kita itu menyebutkan nikmat-nikmat Allah, ya akan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa nikmat Allah? Banyak. Tapi sing krasa niku biara sing ora nikmat lagi krasa. Pas nikmat malah ora krasa. Melek. Sebenarnya itu nikmat. Begitu matanya sakit baru terasa, oh ternyata melek itu nikmat. Nggih napa nggih? Makan dalam keadaan nikmat, minum susu enak, minum air putih enak, makan roti enak, makan krengsengan enak, makan sate enak, makan gulai enak. Begitu giginya sakit, dah yang enak-enak tadi baru terasa. Masya Allah, ternyata dengan gigi sakit mengingatkan nikmatnya gigi sehat. Pas gigi sehat nggak terasa, begitu gigi sakit baru tahu nikmatnya gigi. Kita akan merasakan nikmat begitu. Kaki juga begitu, untuk jalan ke sana, untuk jalan ke sini, seenaknya sendiri. Kadang jalan-jalan, kadang-kadang jalan nggak jelas juga. Begitu kakinya sakit, subhanallah, dibuat jalan tidak bisa, baru terasa, oh ternyata jalan itu adalah nikmat. Ternyata kaki sakit itu tidak bisa berjalan, baru terasa. Nah, kadang-kadang orang itu bisa merasakan nikmat kalau sudah dicabut kenikmatan dalam nikmat tersebut. Nikmat mata bisa melihat, bisa dirasakan kalau dicabut nikmat matanya. Nikmat mendengar itu bisa terasa kalau dicabut nikmat mendengarnya. Nyun sewu gitu. Kelebon apa niku? Kemasukan benda yang kecil atau ke dalam telinga kita. Akhirnya suara nih masya Allah. Nggak ada yang bersuara tapi telinganya bersuara sendiri. Pernah apa enggak? Ya pernah lah, semuanya pernah yang punya telinga ya. Yang punya telinga pernah merasakan ini. Dia akan merasa,
gru. Ruas suaranya sangat luar biasa. Padahal satu hewan kecil saja, mungkin hanya semut yang kecil itu masuk. Masya Allah, gara-gara semut kecil maka saya bisa mengingatkan kepada diri saya nikmatnya telinga. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu banyak nikmatnya Allah. Maka perlu disebut terus nikmat-nikmat itu disebut. Disebut kenapa? Supaya mengingatkan kita kepada Sang Pemberi nikmat. Kemudian dia bisa mensyukuri nikmat itu. Sesungguhnya syukur kepada nikmat itu adalah nikmat baru yang lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Kalau dia diberi nikmat, itu sudah satu nikmat dari Allah. Tapi ketika dia diberi nikmat untuk bisa bersyukur, mensyukuri nikmat itu adalah nikmat yang lain, bahkan itu nikmat lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Kenapa? Karena dengan dia mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga mengingatkan dia kepada Allah, maka nikmat itu pertama akan dikekalkan oleh Allah. Yang kedua, sesuai dengan janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Coba, la in syakartum, yakti lamun syukur sira kabeh, la azidannakum. Itu lana nggak boleh dipanjangkan gitu loh. La jadi maknanya jadi tidak. Tapi kalau la azidannakum, jadi la dalam Al-Quran itu kalau panjang dikit itu jadi salah. Dalam bahasa Arab itu la-nya panjang sedikit artinya jadi menjadi tidak. Kalau la tidak dipanjangkan artinya sungguh. Maka perbedaannya bayana sama wa sumur bur. Ya toh? Di antara langit dan sumur, sumur ngebur tengah ngisor. Yakti sungguh, dan kalau la tidak, la azidanna. Coba yang berjanji siapa itu? Yang memberi nikmat. La yukhliful mi'ad, yang tidak pernah mengingkari janjinya. La in syakartum, sungguh kalau kalian bersyukur, la azidanna, la azidannakum. La mesti, sungguh, yakti pasti aku akan menambah. Terus ditambah nunnya itu ditasdid. Jadi la azid itu sudah cukup. Kalau ada orang misalnya, orang ini dermawan, kaya raya, penguasa, tidak diminta selalu memberi, nggak usah diminta langsung sendiri. Nah, tahu-tahu dia itu pengen ngutang sama kita, pengen ngutang. Kira-kira kalau kita melihat sifatnya, orangnya itu kaya, orangnya itu kuasa, dan juga lomo, dermawan, tahu-tahu ngutang sama kita, dikasih apa tidak? Percaya nggak nanti kalau dia ngutang dikembalikan apa tidak? Orang-orang utang guru tekok niki. Guru tekok niki. Pamane ngutang. Kira-kira awake dhewe kayak ndelok wonten niku orangnya itu kaya raya, kuasa, dermawan. Nah, tiba-tiba ngutang sama kita. Kita tahu dia orang baik. Orang baik. Saya utang dulu uangnya. Enggak usah banyak-banyak, saya utangi 200.000. Besok tak kembalikan. Wong dia itu enggak utang aja memberi, apalagi utang. Apalagi utang. Kira-kira dikasih nggak kalau ada orang begitu? Atau teman kita yang begitu, dikasih nggak ngutang gitu? Kasih. Karena insya Allah 99,9% atau mungkin bisa dipastikan 100% kembali. Tapi nek orangnya nyun sewu, modelnya kayak orang didit, modelnya kayak orang duit, modelnya itu ya, kalau janji biasa mengingkari, terus tahu-tahu datang sama kita, lek nyeleh hutang disik lek, pinjam sebentar, pinjam atau hutang uangnya. Kira-kira arep ngekai walaupun 50.000 mikir no mboten? Gala mikirnya bisa pirang-pirang jam yo tak kei ora kei ora kei maksudnya. Ora percaya kok enggak percaya berarti. Iya enggak? Allah Subhanahu wa taala Dan Al-Jawad, Maha Pemberi.
Kita ini tidak minta diberi oleh Allah. Orang kafir loh yang nentang Allah, yang tidak taat, diberi sama Allah SWT, diberi sama Allah. Nah, apalagi Gusti Allah janji, Gusti Allah berjanji, la azidannakum, cukup kamu syukur saja, la azidannakum, sungguh aku akan menambah. La azidan, nunnya itu nun taukid. Kalau dalam bahasa itu nun taukid itu, kalau yang dikaji para habaib dan para kiai dan ustadz itu nunnya nun taukid, ada taukid sakilah, ada taukid khafifah. Kalau taukid sakilah itu nunnya ditasdid, la azidanna, la azidanna, sungguh mesti. Sudah, yang maha segala-galanya, maha pemberi, dan dia berjanji kalau kamu syukur la azidanna. Syaratnya syukur loh, itu kalau sudah punya syaratnya ini mesti jawabnya bener. Wong ki syarat karo jawab kok nih. Ini ki syarat, la azidan iki jawab, la azidal mongko yekti temen-temen ingsun bakal napa? Nambahi. Sungguh-sungguh saya akan memberi tambahan, la azidannakum. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini lebih mengutamakan janji-janji orang-orang yang banyak mengingkari, atau kita ini kadang-kadang lebih yakin dengan janji-janji orang-orang yang kadang-kadang atau banyak mengingkari. Begitu ada janji dari yang maha segala-galanya, kita kurang percaya. Gimana bagi? Gimana bagi? Nah, ini ku janji keng Gusti Allah. Syaratnya satu, la ing syakar. Bagaimana kita mau syukur kalau kita tidak tahu nikmat? Maka harus tahu itu nikmat. Yang kedua, sebutkan itu nikmat. Yang ketiga, ceritakan itu nikmat. Untuk apa itu nikmat disebutkan? Untuk apa cerita nikmat itu diceritakan? Untuk menjadikan kita bisa bersyukur kepada alhamdulillah. Cerita tentang apa nikmat menurut jenengan? Bondo, harta? Ya katakan itu nikmat juga bisa. Hah? Jadikan itu nikmat. Kalau itu nikmat, ceritakan. Biasanya nek oleh duit meneng-menengan. Tapi nek butuh duit, nah keluar-keluar kono-kono. Biasanya kalau dapat uang diam. Tapi kalau butuh uang, sak kampung ngerti kabeh. Ya enggak? Kalau dapat uang ceritakan, alhamdulillah saya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Alhamdulillah 1 juta. Nah, ayo bagi. Gitu. Hah? Bagaimana? Siap menceritakan nikmat? Maksudnya kalau dapat nikmat diam. Kalau begitu butuh malah bilang. Wonge teko kabeh. Nah, sing teko kabeh kita. Hadirin ingkang mulya, nah, bagaimana kita begitu? Kita itu nikmat. Nah, nikmat ini penting. Maka ini syaratnya dipenuhi. Kalau pengen jawabnya benar ya penuhi syaratnya. Nah terus kita ini banyak syukurnya atau banyak gerusulone? Halo. Saya gurih krungu napa mboten niku, Bu? Oke gerusulo apa oke sambate? Oke syukure apa oke sambate? Banyak syukur apa banyak sambat? Kok nggak ada yang jawab ya? Sambat? Yakin? Jujur? Allah ya bodoh ya berarti ya. Banyak syukurnya apa banyak sambatnya? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia begitu memang. Manusia itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, tidak melezatkan dirinya, sesuatu yang tidak nyaman, sing ora enak, ya biasa dia jazu. Jazu itu menggerutu. Cara basane Jawa ngresulo. Nah, gimana? Kalau dapat yang tidak enak, ngresulo. Niku jenenge menungso. Kalau dapat sesuatu yang enak, napa? Banyak manuk itu kan apa namanya mencegahnya, gak terima, mboten terima.
Jadi nek oleh elek Rasulullah, nek oleh apik yo gak trimo. Kurang trimo niku menungso. Lah sing nemen wis oleh apik ning jek kakean. Nah, sapa kuwi? Sudah banyak yang sudah diberi kebaikan, sesuatu yang nikmat, tapi masih jazua, masih banyak Rasulullah. Siapa itu? Gak usah jauh-jauh, saya. Itu adalah saya. Makanya sedikit orang syukur itu. Maka penuhi syaratnya, nanti akan diberi jawabannya oleh Allah. Wah, ekonomi sulit ini hari ini. Masya Allah, BBM naik, yuk biarin. BBM naik terus ngapa? Apa nek omong terus turun? Ya enggak sama aja. Katanya ada malaikat setiap hari ngumumkan nih, harga naik, harga turun tuh memang keumuman dari langit kan. Gitu. Bukan yang macam-macam, tidak. Itu amalan-amalan kita. Sekarang sulit ekonomi. Maka bagaimana solusinya? Di antara solusinya kita perbanyak syukur, kurangi Rasulullah meneh. Sambat, dikurangi sambat. Siap napa mboten? Saged napa mboten? Lah nek mboten saged disaged-saged nih. Kalau tidak bisa dibisa-bisakan. Harus belajar, kalau tidak belajar tidak bisa. Semua itu harus belajar. Maka kita kesini niatnya belajar. Nabi bersabda, siapa datang ke masjid, dia ini tidak datang kecuali untuk belajar satu kebaikan atau mengerjakan satu kebaikan, kecuali Allah akan berikan seperti pahalanya orang yang haji yang sempurna hajinya. Semoga kita semuanya dapat. Amin Allahumma. Nek haji niku sing wajib seumur satu kali, gitu betul. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab yang lain umur satu kali haji. Urung karuan iso nggih niku kira wong yo daftar kabeh. Apakah ada yang daftar? Kalau daftar sekarang berangkatnya 35 tahun, insya Allah sudah mati semua. Hah? Belum? Kecuali saya insya Allah. 35 tahun haji gitu. Datang sini setiap malam Selasa. Niatnya itu tidak lain kecuali pengen belajar kebaikan dan mengadakan kebaikan, maka sudah dapat pahalanya haji yang sempurna hajinya. Bukan haji yang sempurna. Mislu ajri hajin tamatin hajjat. Seperti pahalanya orang yang haji yang sempurna hajinya. Jadi pendak minggu bisa mendapatkan apa? Pahala haji. Semoga semuanya istiqomah. Bahkan bisa membawa teman-temannya. Kalau bawa teman satu, berarti dia dapat 2 haji. Karena dia sendiri dapat, yang diajak juga dapat. Dia pahalanya dialirkan pada yang mengajak. Kalau ini orang 10 jadi 20. Nah, kalau dia ngajak 1 dapat 2. Punya dia sama satunya. Kalau ngajak 2 jadi 3, ngajak 3 jadi 4. Begitu, semakin banyak yang diajak, semakin banyak bagian paha. Snack tetap 1. Snack tetap 1, nggak bisa double. Nggak bisa. Minum tetap 1. Kopi tetap 1. Pahala boleh double dengan sesuai yang diajak. Gimana? Nah, begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam 9:30 sudah lah, royet enggak apa-apa ini, enggak ada waktunya kayaknya. Hadirin yang mulia, maka penting kita ini ingat itu nikmat, sebutkan itu nikmat, ceritakan itu nikmat. Jangan sambat-sambat terus ya, sambat-sambat terus ya. Sekarang sampai ya nggak ada yang disambati, lewat status sambate. Nah, lewat status, lewat ini isi nemong sambat gitu. Maka diganti sekarang kita cerita nih, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau, maka ceritakanlah. Tahadus bi nikmah. Perintahnya Allah, ceritakan, bukan untuk sombong-sombongan, enggak.
ceritakan bahwa itu nikmat datang dari Allah. Petani gitu ceritakan, pedagang alhamdulillah hari ini saya laris, masya Allah. Lah laris itu siapa? Karena didatangkan pembeli-pembeli. Yang siapa yang mendatangkan? Siapa yang mendatangkan pembeli itu? Siapa? Allah yang datangkan. Oh, bukan karena diskon 50%, masya Allah, diskon sampai 75% juga nggak ada yang beli banyak kok. Nah, nggak usah kamu diskon. Berarti itu yang datangkan Allah. Alhamdulillah ini laris tokonya. Alhamdulillah usahanya baik. Alhamdulillah pertaniannya baik. Jangan yang dikatakan oh pupuknya bagus, irigasinya baik, ininya bagus, masya Allah. Yang matun bagus. Kalau petani yang dikatakan semua itulah Allahnya kapan? Kok semua kembalinya ke situ? Semua harus dikembalikan kepada antum tazra'una wa am nahnu zari'un. Kalau melihat cara pertanian, bertani begitu. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain, peternakan, perpabrikan ataupun apa saja. Semuanya itu adalah yang memberi adalah Allah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, maka dengan kita mensyukuri nikmat, mengingat nikmat, menyebutkan nikmat, tahadus bin nikmat, akan menjadikan dorongan-dorongan diri kita mengingatkan kepada Allah. Oh, ini nikmat dari Allah, sehingga lisan saya akan tertuntun dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niku nikmat baru, dan nikmat baru yang lebih besar dari nikmat itu sendiri. Karena dengan bersyukurnya kita dengan hati kita, bersyukurnya kita dengan lisan kita, kemudian yang paling penting menggunakan nikmat sesuai dengan perintah. Gunakan nikmat itu sesuai dengan perintah, sesuai dengan perintahnya. Nikmat apapun gunakan sesuai dengan perintahnya. Kalau tidak tahu, tanya Habib, tanya Ustadz, saya dapat nikmat ini gimana caranya? Saya tahu-tahu ini dapat uang 1 juta, ini bagaimana ini? Untuk apa ini? Untuk saya aja. Oh itu saya 50%. Karena untuk ini, untuk itu. Tanya, biar tahu kita, biar tahu. Ada satu sahabat tuh yang masya Allah semangat, nggak salah namanya sahabat Salman. Itu dia sudah jadi pimpinan di Madain. Kemudian dia itu biasa membuat satu usaha dari daun kurma. Dia belinya 1 dirham. Kemudian setelah dibuat satu keterampilan, dijual menjadi 3 dirham. 3 dirham. 1 dirham nanti dia dia jadikan modal lagi. 1 dirham diberikan kepada keluarganya, 1 dirham disodakohkan, 1 dirham disodakohkan, sepertiga. Jadi jalan terus. Ada sahabat yang ngejos, kadang-kadang pengen hartanya sudah untuk beliau semuanya. Kalau nggak salah sahabat Abu Lubabah, ketika dia termasuk orang yang tidak ikut perang Tabuk, diterima tobatnya oleh Allah SWT karena saking senangnya, maka rumahnya dan hartanya pengen diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah ya Rasulnya, ini untuk semuanya aja. Saking syukurnya, syukur diterima tobatnya. Kalau kita ini tobat aja belum, masih kadang tobat kadang tidak. Maka saking senangnya diterima, pengen semua ini rumahnya dan hartanya semua diserahkan pada Nabi. Maka Nabi tidak, jangan semuanya, terus sepertiga saja, karena diberikan Nabi sepertiga. Jadi perlu bertanya juga kepada siapa guru-guru kita, ini sebaiknya bagaimana cara buatnya. Ada satu sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Mikdad, sahabat Mikdad itu, subhanallah, sahabat itu biasanya kalau beliau banyak yang memang kadang makan kadang tidak makan, dan tidak makannya lebih banyak daripada makannya. Kalau kita ini sehari banyak makan, kalau sahabat kadang 2 hari 3 hari tidak makan, bahkan mungkin bisa berhari-hari nggak makan. Sehingga sahabat Abu Hurairah diceritakan kadang-kadang saking kelaparan
bisa sampai pingsan kadang-kadang. Subhanallah. Orang dulu tuh pingsan karena nggak ada makan. Kalau seorang orang pingsan kebanyakan makan. Kebanyakan makan sudah ambruk dia. Nah, perutnya penuh, ininya penuh, semua ambruk. Kadang-kadang sudah tidak sadar. Kenapa? Karena kebanyakan makan. Sehingga karena jarang makan, maka buang hajatnya pun, membuangnya pun tidak setiap hari. Kadang-kadang faratu yaumin aw salasa ayyam. Kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sampai 3 hari. Subhanallah. Sahabat Mikdad itu di waktu dia membuang hajat, maka setelah di dalam dia membuang hajat, dia membuang kotoran. Pada waktu membuang kotoran itu ada 1 ekor tikus jurdun. Tikusnya juga tikus lanang, tikus wadon nih sing teko oke. Buang hajat datang itu apa namanya? Seekor tikus. Kalau sekarang tikus ini jadi masalah nih buat kita nih ya toh. Saking bingungnya para petani itu bagaimana tikus-tikus harus kita musnahkan. Bikin apa namanya? Bikin setrum-setrum sehingga kadang-kadang nggak kena tikusnya malah kena orangnya. Ada yang pengen nyetrum tikus malah yang mati yang nyetrum sendiri. Subhanallah. Dulu zaman sahabat tikus itu subhanallah diutus oleh Allah SWT. 1 tikus jantan datang kepada Mikdad dalam keadaan dia buang hajat. Kemudian setelah buang hajat itu tikus datang ternyata dia bawa dinar. Pernah nggak kita lihat tikus bawa uang? Enggak, masa nggak pernah. Ada uang kertas ya toh. Uangnya malah dimakan kalau kita tuh ya toh. Uangnya diambil tikus dimakan habis tuh. Kalau ini bawa dinar tuh emas. Emas bawa tikus letakkan depannya Mikdad. Didiamkan sama Mikdad. Pergi lagi, subhanallah. Datang lagi, bawa lagi, subhanallah. 1 lagi, dinar. Kalau kita juga gimana? Kalau kita lagi buang hajat terus ono tikus nggawa emas. Nggak usah besar-besar lah, 1/2 gram lah. Setengah gram. Ini 1 datang. Sana lagi, datang lagi, bawa lagi 1 dinar lagi. Terus bolak-balik itu sampai 17 kali. 17 dinar terkumpul. Katakanlah 1 gram emas murni 24 karat, 1 dinar. Ya, 1 dinar. 4 juta lah kurang lebih. 1 dinar 4 juta. Itu terus sampai berapa? 17 dinar. 17 dinar. Di situ ada 40 17 dinar. Masalah. Ditok nih. Dibiarin juga ini. Ini lagi enak-enak mengeluarkan hajatnya, ada tikus datang membawa dinar. Bawa dinar. Berapa? 17 dinar. Itu kalau di kurs rupiah berapa Beb ya? 1 dinar 4 juta itu berapa berarti? Kali 17 berapa? Yang 10 40 juta, ya toh? Yang 4 28 juta. Berarti berapa tuh? 60? 68 ya? Dia buang hajat ketiban duit 68 juta. Masya Allah. Allahumma bagi nek dhisik dinar Allahumma nular ngono ya. Inilah ketularan dolar ya dinar. Allahumma dolar. Nggih. Datang itu subhanallah 17 didiemin apa itu didiemin. Ternyata setelah 17 itu selesai dompetnya sisan, kantongnya pisan. Jadi itu 17 dinar ditambah 60 juta sak dompete. Maka didiamkan. Setelah didiamkan ya udah selesai diambil 17 dinar. Kira-kira kalau kita yang nemu langsung meneng-menengan apa mboten iki? Umpamanya jenengan ke WC gitu, kemudian buang hajat nemu uang 68 juta. Kira-kira diem-dieman apa enggak? Apa dicerita-cerita nih? Ini sahabat diceritakan. Terus ketika dia dapat Mikdad bin Aswad, dia tidak langsung pakai. Sowan dulu sama Rasulullah SAW. Ya, ini maksudnya kira-kira bagaimana? Mau pakai pun takut dia. Takut. Hati-hati. Nanti kira-kira ini saya pakai benar apa tidak? Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya buang hajat. Tahu-tahu ada tikus. Bahasanya itu jurdun, apa namanya tikus itu datang membawa 17 dinar.
sekalian kantongnya juga. Maka ditanya, lah keluarkan ketika tikus mengeluarkan itu, tanganmu ikut-ikutan apa enggak? Tanganmu melok-melok apa orang? Tangan kamu ikut-ikutan apa enggak tuh ngambilnya itu? Maka dia bilang, saya diam saja, belas tidak mengikuti. Kalau tidak, berarti itu semua 17 dinar adalah rezeki yang dikirim Allah untuk kamu. Untuk kamu. Maksudnya apa? Tidak ada haknya orang lain di situ. Tapi kalau tanganmu ikut-ikutan ngambil, membantu tikusnya, ayo Rene, mengambil itu, ikut mengambil, maka ini ada hukum rikas di sini. Berarti ada 1/5 haknya al-fuqara wal masakin. Karena tangan kamu gak ikut-ikutan, maka 17 dinar adalah milik kamu semuanya. Alhamdulillah, Allahumma nular oleh dolar gue bariki. Kok terus do bayang nih neng WC terus ada bayangin tikus dicokot malah. Jangan bayangkan tikusnya. Kenapa jangan bayangkan tikusnya? Itulah sahabat dulu. Jadi memang rezekinya itu datangnya dari arah yang tidak disangka. Nah itu diceritakan, terus disyukuri. Dan sahabat ya begitu. Banyak sekali kita para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah SWT berikan kita semuanya juga. Innallaha takaffala li thalibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah sudah menanggung bagi orang-orang pencari ilmu, termasuk kita-kita yang di sini, rezekinya ditanggung oleh Allah. Kalau Imam Abdullah bin Alawir Haddad, ada takaffulun khos. Ini adalah apa? Jaminan yang istimewa, yang khusus setelah ada jaminan yang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Ini tadi ditanyakan dulu, tanya dulu ini bagaimana. Begitu juga kalau kita dapat nikmat apapun, baik disangka nggak disangka, tanyakan kalau tidak tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat, bagaimana kita cara menggunakan nikmat sesuai dengan perintahnya Allah, sehingga segala sesuatu itu dijalankan sesuai dengan perintah. Carilah ilmu terus, pasti rezeki kamu ditanggung oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, kalau kita betul-betul maknanya, orang kalau senang dalam mencari ilmu akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam urusan rezeki. Semoga termasuk kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Mendapatkan ilmu yang manfaat. Terakhir, Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan arba'atun tajlibur rizqa. Ada 4 perkara sing narik rezeki. Nah, seneng boten jenengan iki? Boten jenengan ditarik rezeki ketarik sama sampean. Rezekinya tertarik sama kita, terus datang semuanya. Jadi nyedot rezeki. Ada 4 perkara yang menjadikan narik rezeki. Rezeki ini ketarik. Nah, sekarang kan banyak ditarik rezeki loh. Sampai keluar negeri cari apa? Cari uang. Kemana-mana cari uang. Nah, di antara 4 perkara yang narik rezeki, kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan pertama adalah qiyamul lail. Yang pertama adalah qiyamul lail, bangun malam. Insya Allah semuanya diniatkan untuk bangun malam. Bangun malam ngopo? Pipis. Qiyamul lail. Ya qiyamul lail, salat, ngaji, zikir, terserah. Apa? Jangan cuma buang air kecil. Jangan buang air kecil. Tapi kalau bangun malam malah keluar rumah lihat langit, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Baca itu akhir surat Ali Imran. Maka kalau kita bangun malam, penting bangun malam. Yang kedua, kita sama-sama apa? Pertama qiyamul lail. Bagaimana kita sama-sama usaha untuk bangun, walaupun menghidupkan malam hari hanya dengan sholat 2 rakaat, walaupun hanya sholat 2 rakaat, insyaallah gitu. Kemudian dari sunnah ta'ala ta'ahudus shadaqah. Bagaimana kita usaha untuk selalu mengerjakan sedekah. Sering sedekah. Sedekahnya napa? Ya sedekah napa sing saged. Apa yang bisa kita kerjakan.
nek ra didit nggih mesem-mesem neng tanggane ya ora apa-apa. Nah, gitu. Mesem-mesem neng bojone, gitu. Selalu bermuka yang ceria. Mesem sedanten gen set pecah kabeh. Ora menengut kok suwe men iki. Gitu. Yang itu tadi? Qiyamul lail. Kemudian diantaranya yaitu kita sama-sama bagaimana selalu bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kita menjaga zikir di pagi hari. Jika zikir di pagi hari. Dan kita baca zikir di sore hari. Siang hari. Kemudian yang keempat, kasratul istighfar bil ashar, di waktu sahur memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Bangun malam banyak sedekah, kemudian kita zikir di waktu pagi dan petang. Kalau Imam Haddad udah Wirdul Latif pagi petang itu dibaca sudah cukup sudah. Kemudian bagaimana kita usaha memperbanyak istighfar di waktu sahur. Itulah rezeki-rezeki kalau bisa dikerjakan, itu kita kerjakan adalah suatu rezeki yang besar yang Allah berikan untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan kemanfaatan kita semuanya, berikan kita semuanya bisa istiqomah di dalam mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah, mengikuti yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, selalu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, selalu bersyukur, mengingat nikmat, menceritakan nikmat, tidak gampang sambat, tidak gampang menggerutu, dan tidak gampang menceritakan segala sesuatu yang tidak enak kepada teman-teman kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya guru-guru kita, Abdul Rahman, Abu Lahela, Bib Hanif, Ustaz Sofi, Ustaz Abdul Rahim, dan Ustaz yang lain. Semoga Allah berikan panjang umur, fisyah wal afiyah di dalam membimbing kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.